Baik, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu Qaidatul Istiqomah, 10 kaidah istiqomah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Baik, kita telah sampai pada kaidah yang ke-7 ya. Jadi sudah 6 kaidah yang kita sudah bahas. Di mana kaidah pertama adalah bahwa istiqomah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah pertama ya. Kemudian kaidah yang kedua bahwa hakikat istiqomah itu menetapi jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Kemudian di kaidah yang ketiga bahwa asal dari istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Itu di kaidah yang ketiga. Kemudian di kaidah yang keempat adalah istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah dia berlaku tepat di dalam menjalankan syariat Islam. Itu yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima, istiqomah itu terkait dengan ucapan, amalan, kemudian niat. Dan yang keenam adalah tidak akan istiqomah seorang hamba kecuali dengan keikhlasan, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang ke-7. Baik. Kaidah yang ke-7 yaitu alal abdi mahma istiqamah alla yattakila ala amalihi, bahwa seorang hamba bagaimanapun dia istiqomah, dia tidak boleh menyandarkan amalannya, dia tidak boleh bersandar kepada amalan-amalannya. Seberapapun istiqomahnya dia di dalam beramal, maka dia tidak boleh menyandarkan amalan-amalannya itu. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa sebanyak apapun amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu, bagaimanapun bagusnya ibadah yang kita kerjakan, semuanya ibadah-ibadah itu yang kita kerjakan itu berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun tetap saja kita harus berhati-hati, jangan sampai mengandalkan amalan-amalan tersebut, apalagi kalau amalan itu bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak boleh lagi. Sehingga dengan amalan-amalan itu membuat hati akan menjadi takjub, bangga, sehingga meremehkan ibadah-ibadah orang lain. Apalagi ibadah orang-orang yang belum mengenal sunnah misalnya, meremehkan ibadah-ibadah orang lain, padahal dia juga dulu begitu sebelum mengenal sunnah. Dia juga seperti itu. Nah, kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan diterima amalannya. Bisa jadi amalan seseorang itu sedikit, tapi di atas keikhlasan, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang memiliki amalan-amalan banyak tapi di atas kekagumannya. Ya. Kita tidak tahu pahala siapa yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih disebabkan oleh hatinya, apakah di atas keikhlasan atau di atas kekagumannya.
Taib. Jadi seharusnya bagaimana Ustaz? Ya, harusnya kita selalu merasa khawatir. Apakah ibadah-ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena tanda jika amalan seseorang itu diterima, maka dia akan semakin tawadhu. Dia akan semakin rendah diri. Tidak lagi melihat amalan-amalannya, yang dilihatnya dosa-dosanya. Berharap agar setiap hari dia berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta amalan yang diterima. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Rabbku, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Banyak juga kalau tidak halal, tapi rezeki yang baik yang diterima dan amalan yang diterima, amalan-amalan soleh yang diterima tiap hari. Begitu terus Nabi kita meminta. Tidak seperti sebagian orang begitu sombongnya, begitu takjub, mengangkat di dalam setiap ceramahnya, mengangkat dirinya, bisa mengacak-ngacak langit. Ini kalau di dunia khayalan ini saya sungkokong ya. Tapi kalau di dunia nyata itu si Gufran bisa ngacak-ngacak langit, bertengkar dengan malaikat, memarahi malaikat, menyuruh-nyuruh malaikat. Ini kesesatan yang nyata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidaklah malaikat itu diperintah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada makhluk yang mengatakan bisa memerintahkan malaikat, berarti dia mengklaim dirinya sebagai, ini berbahaya sekali. Taib. Jadi jangan menyandarkan amalan-amalan solehnya. Taib. Apa kata Syekh di sini? Al-wajibu 'ala al-'abdi alla yattakila 'ala 'amalihi mahma salaha wastiqamah. Dan wajib bagi seorang hamba agar tidak menyandarkan amalannya di atas amalannya, bagaimanapun solehnya amalannya, bagaimanapun istiqomahnya dia. Wala yaktarra bi ibadatihi, dan jangan dia agar dia tidak tertipu dengan amalan-amalan ibadahnya. Wala bi kasrati dzikrihi lillah, dan dia jangan banyak menyebut-nyebut zikirnya kepada Allah. Tak usah disebut-sebut, tak usah disebut-sebut zikirin, tak usah. Wala bi ghairi dzalika min ta'ati, dan selain itu ya, dari amalan-amalan ketaatan. Taib. Kemudian Syekh hafizallahu taala menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa fi hadzal ma'na yaqul Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan dari makna ucapan beliau ya, beliau mengatakan wal matlubu minal 'abdil istiqamatu wa hiya as-sadad, dan yang dituntut dari seorang hamba terkait perkara istiqomah ini yaitu as-sadad, berlaku lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. As-sadad itu berlaku tepat, berlaku lurus. Ini sudah kita bahas ya di kaidah yang keempat ya. Apa itu as-sadad? Fa in lam yaqdir 'alaiha fal muqarrabah. Kalau dia tidak mampu berlaku tepat, berlaku lurus, berlaku sempurna, maka dia mendekati dengan kesempurnaan itu, maka itu dikatakan al-muqarrabah. Itu dikatakan al-muqarrabah. Kalau as-sadad ya berlaku tepat. Bentar kita akan contohkan. Fa in nazala anha, maka jika dia tidak mampu juga seperti itu, berlaku as-sadad, tidak mampu, wal muqarrabah juga tidak mampu. Apa kata Syekh di sini? Wat tafriq wal ida'ah.
maka ini adalah suatu kelalaian dan buang-buang waktu. Ya. Misalnya ya, bagi seorang laki-laki yang wajibnya sholat bagi seorang laki-laki itu kan di masjid ya. Kemudian dia berusaha selalu tepat waktu. Ketika sholat akan dimulai, dia akan berusaha selalu hadir di situ. Ketika imam baru mulai takbiratul ihram, dia sudah ada di situ. Namun di suatu waktu dia tidak bisa hadir tepat waktu lagi karena ada kesibukan-kesibukan yang mendesak, sehingga karena hal itu akhirnya membuat dia terlambat untuk menghadiri sholat berjamaah. Tapi dia tetap datang ke masjid walaupun orang sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah, maka dia sholat sendiri. Nah, ini yang dimaksud ketika dia tidak mampu untuk menyempurnakan ibadah itu, maka dia mendekati dari kesempurnaan itu. Ya. Akan tetapi jika dia turun dari tingkatan ini, tidak bisa berlaku sadat, tidak bisa berlaku muqarabah, maka dia dikatakan at-tafrid. Ya. Yaitu salatnya tidak tepat waktu lagi, bahkan bolong-bolong, bahkan ketinggalan, tidak sholat lagi, maka ini dikatakan melalaikan serta membuang-buang waktunya di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tafrid ya, dan idha'ah. Kama fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-saddidu wa qaribu wa abshir. Beliau berkata, as-sadad, berlaku luruslah kalian, berlaku tepatlah kalian dalam menjalankan agama ini. Ini kita diberikan semangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa, fal muqarabah, mendekati kesempurnaan itu. Sudah diberikan semangat, kemudian diberikan lagi kabar gembira, wa abshiru. Apa di kabar gembiranya? Yaitu kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang istiqomah ini. Ini kita sudah bahas di awal ya, siapa-siapa orang yang istiqomah ini. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan tauhid ya. Dan mereka dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberikan semangat, lalu memberikan kabar bahwa akan dimasukkan ke dalam surga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga itu karena amalannya. Wah, ini sudah disuruh, sudah diberikan semangat, kemudian diberikan kabar gembira, tiba-tiba dikatakan seperti ini. Ini gimana ini? Seandainya tidak pernah kita dengar, mungkin sering kita dengar ya, tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amalannya. Seandainya kalimat ini baru kita dengar, tentu menimbulkan pertanyaan kan? Demikian juga dengan para sahabat ketika itu. Mereka, lah, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Lah, apa kata? Tidak, wala ana. Demikian juga saya. Illa ayataghammadanillahu bi fadlihi wa rahmah. Kecuali siapa yang diberikan karunia dan rahmatnya. Taib. Dari hadis ini kita bisa lihat dari dua sisi.
Ya, yang pertama dari sisi bahwa seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga karena amalannya. Yang kedua dari sisi amalannya itu sendiri. Dari sisi yang pertama, maksud dari hadis ini kata para ulama adalah bahwa kenikmatan surga yang begitu banyak, yang tiada taranya dan tidak pernah putus. Taib, dari sisi yang pertama, maksud dari hadis ini kata para ulama bahwa kenikmatan surga yang begitu banyak, yang tiada taranya, yang tidak pernah putus-putus dan tidak pernah habis-habis itu tidak akan bisa digantikan dengan amalan-amalan kita yang sangat kurang dan sangat tidak sempurna sekali. Ini sudah pakai sekali lagi, wah kurang betul. Ya. Coba kita perhatikan. Kita hidup ini paling 60 sampai 60 tahun. Atau kalau ada bonus sampai 70 atau 80. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Nah, apakah mulai dari kita lahir sampai kita wafat itu berisi amalan-amalan ketaatan semua? Lah, itu tidak kan? Kalaupun ada amalan-amalan yang kita kerjakan itu pasti tidak akan sempurna. Coba perhatikan sholat kita. Apakah kita bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir, sampai salam? Katakanlah ini hari khusyuk, besoknya gimana? Besoknya lagi. Begitu juga dengan sedekah. Terkadang orang pakai prinsip ekonomi, mengeluarkan biaya sedikit untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Misalnya nyumbang 2.000 di celengan masjid. Untuk apa dia nyumbang? Agar bisa mendapatkan pahala. Agar bisa apa? Dapat pahala, bisa masuk ke dalam surga. 2.000 men masuk surga. Gimana? Baik. Itu dari sisi pertama ya. Seorang tidak akan masuk surga karena amalannya. Kemudian sisi yang kedua, kita harus meyakini bahwa semua amalan-amalan soleh yang kita lakukan adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan soleh itu. Maka kemudian hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mencabut nikmat tersebut dari diri kita. Sehingga sebagaimana juga kita meyakini bahwa semua keburukan itu adalah karena hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan memohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghindarkan diri kita dari semua perbuatan-perbuatan tersebut, ya, termasuk bersandarnya kita kepada amalan-amalan kita. Jadi dia berlaku sadak, kalau tidak bisa dia berlaku al-muqarabah. Nah, dia berlaku muqarabah ini, itu pendekatannya kepada kesempurnaan. Ini bukan dari sisi kesengajaan, dia tidak sengaja, ya, tapi muncul dari ketidakmampuan seseorang ketika karena satu hal yang tidak dia pahami, yang tidak bisa dia hindari dari kehidupan ini, ya, seperti yang tadi kita contohkan. Ya, misalnya contoh lain, ketika termasuk seseorang ketika tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Sadat dan muqarabah. Kemudian setelah itu Nabi menyampaikan bahwa tidak ada amalan
tidak ada seseorang itu masuk ke dalam surga karena amalannya. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, fajama'a fi hadzal hadithi qamati ad-din kulliha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan hadis ini yang dimana mengumpulkan kedudukan di dalam seluruh agama. Fa amara bil istiqamati. Maka perintah istiqamah wahiyas sadat, yaitu as-sadat wal isabatu fin niyat. Sadat melakukan tepat dalam melakukan amalan-amalan ketaatan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niat. Wal aqwal, dengan ucapan-ucapannya. Wal a'mal, dengan amalan-amalannya. Wa akhbara fi hadithi Thauban, dan diberitakan di dalam hadis Thauban, yaitu istaqimu, istiqomalah kalian, istiqomalah kalian, walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu. Diperintahkan istiqomah, tapi apa kata Nabi? Kalian tidak akan mampu. Wa'lamu anna khaira a'malikum mussalah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian yaitu salat. Nah, ya. Sebaik-baik amalan kalian yaitu salat. Ya, salat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min amalihi shalah." Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat yaitu perkara salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Fa in fasadat, akan tetapi jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan gagal dan akan mendapatkan kerugian. Nah, kita bisa lihat dari kaum muslimin di zaman sekarang, berapa banyak dari kita yang melalaikan salat, mengulur-ngulur waktu salat hingga habis waktunya, sampai habis waktunya. Kalaulah salat itu sudah tidak penting lagi bagi dia, lalu urusan apa lagi yang dianggap penting baginya? Ada satu fenomena yang mudah-mudahan ini bisa memotivasi orang-orang yang sering melalaikan salatnya. Ini kejadiannya di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Nah, bagaimana pengusaha di sana atau pedagang-pedagang toko emas di depan atau sekitaran Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, ya. Toko-toko itu selalu ramai dikunjungi orang-orang dari berbagai negara. Apalagi kalau musim haji, wah ramai, laris, emas-emas mereka dibeli. Dan kalau juragan-juragan ini yang punya toko ditanya, itu apa pekerjaan mereka? Apa jawaban mereka? Pekerjaan kami itu menunggu sholat. Jadi mereka buka toko itu agar biar tidak sepi. Sambil menunggu sholat, ya buka toko. Makanya toko-toko mereka itu tidak jauh dari masjid. Jadi kerjaan mereka itu duduk sambil menunggu waktu sholat duhur. Ya, jadi ketika waktu azan duhur, tiba mereka tidak tutup ya, tapi berhenti kemudian sholat. Setelah itu istirahat, maka kemudian lanjut lagi jual. Menunggu waktu sholat asar. Begitu seterusnya. Tokonya laris, karyawannya orang-orang Yaman dan orang-orang Indonesia. Dia hanya duduk-duduk sambil nunggu sholat. Sehingga dengan penghasilannya itu, dari penghasilan jual masuk, dia bisa sedekah kemana-mana, dia bisa infak kemana-mana. Kalau kita ini kan kadang disibukkan dengan pekerjaannya,
Akhirnya sholat yang nunggu kita, bukan kita yang tunggu sholat. Sholat yang menunggu kita. Sudah adzan, ayo sholat. Belum juga muncul. Sudah qomat, belum juga muncul. Sampai orang berhenti sholat, selesai sholat, belum juga muncul. Beda dengan yang tadi kan? Karena mereka kelasnya orang-orang yang menunggu sholat. Makanya segala kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa berat. Mereka tidak merasa jenuh dengan pekerjaan mereka itu menunggu sholat. Padahal pekerjaan menunggu itu, toh kan pada akhirnya juga kita itu menunggu untuk disolatkan. Setelah itu jadi kubur. Setelah itu sudah habis. Selesai kita dari urusan dunia kita. Nah, coba kita bangun dari sekarang bagaimana agar hati kita ini hidup untuk menunggu sholat. Taib. Lalu apa kata Syekh selanjutnya? Annahum la yutiqunaha fanaqalahum ilal muqarabati wa hiya ay yaqrabu minal istiqamati bi hasbi taqatihim. Bahasanya mereka tidak akan mampu untuk berlaku sadat, berlaku lurus, berlaku sempurna. Maka mereka mendekatinya muqarabah. Dan itu adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istiqomah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ini yang muqarabah. Artinya kalau dia tidak bisa berlaku sadat, kemudian orang al-muqarabah, maka orang-orang ini melaksanakan istiqomahnya sesuai kemampuan dia. Seperti itu. Seperti misalnya yarmi ila ghardi, orang yang melempar kepada target, satu target sasaran. Fa in lam yusibuhu, maka jika dia tidak mengenainya, iqaribuhu, maka dia mendekati. Jika tidak mengenainya, dia mendekatinya. Wa ma'a hadza fa akhbarahum, bersama dengan itu Rasulullah SAW mengabarkan annal istiqamata wal muqarabah, bahwasanya istiqamah dan muqarabah la tunji yaumal qiyamah, tidak akan menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Fala yarkanu ahadun illa amalihi, maka janganlah bersandar salah seorang dari kalian, janganlah bersandar dengan amalannya. Wala ya'jabu bihi, dan jangan dia ta'jub, jangan dia bangga dengan amalannya. Wala yara anna najatahu, dan jangan dia melihat amalan-amalannya itu akan menyelamatkan dirinya. Bal innaha, akan tetapi bal innaha najatuhu birahmatillah, akan tetapi yang menyelamatkannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa afwihi wa fadlihi, ampunannya serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jangan bersandar dengan amalannya, walaupun sudah dia istiqomah kemudian dia muqarabah, dia tetap jangan bersandar dengan amalannya. Nah, pernyataan ini seakan-akan kontradiksi, berlawanan, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan karena amalan-amalan yang kalian perbuat. Ini disebabkan karena amalan. Ya. Kemudian yang kedua, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan karena amalan-amalan yang kalian perbuat. Berarti amalan mereka yang masukkan surga. Sementara hadis Nabi mengatakan bukan amalan. Nah, gimana mengkompromikan dua hal, dua dalil yang kontradiksi ini, saling bertentangan ini? Nah, di sini Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan bahwa dalil ini tegas menyebutkan bahwa amal manusia di dunia itu adalah sebab dia mendapatkan nikmat surga di akhirat. Namun dalam hadis yang disebutkan tadi bahwa sebenarnya dalil ini tidak saling bertentangan. Masuk surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala, masuk dulu. Nah, setelah itu amalan dilihat untuk menentukan derajat orang masuk ke dalam surga. Di mana dia? Ini tergantung amalannya. Nah, ini selaras apa yang dikatakan oleh
Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bi anal manfiya dukhul al insan jannata bil amali fil muqabalah, bahwa seseorang masuk ke dalam surga itu dengan amalnya ini sebagai tinjauan balasan, an amala sababu walaysa iwad, bahwa amalan-amalannya itu hanya sebab dia memasukkan ke dalam surga, bukan sebagai pengganti hingga dia dimasukkan ke dalam surga. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa sebab seseorang masuk surga karena ada amalan yang dia kerjakan, dan demikian, dan amalan itu ada karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Difahami. Baik. Jadi seorang hamba, sekali lagi, jangan menyandarkan amalan solehnya. Taib. Bagaimana syair Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihin walastu minhu la'alli an anala bih syafa'ah. Sesungguhnya aku mencintai orang-orang soleh, tapi aku bukan orang soleh. Tapi aku berharap agar mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Subhanallah. Baik, selesai dari kaidah yang ke-7 ya. Kita masuk kepada kaidah yang ke-8, yaitu buah dari istiqomah. Samaratul istiqomah fid dunya al-istiqomatu ala sirati yaumal mustaqim. Manfaat atau buah dari istiqomah di dunia dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Bagaimana istiqomah ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang ketika berada di atas jembatan Siratul Mustaqim, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah pekan depan ya kita akan bahas. Baik. Itu aja ya yang saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.